Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Larantika Dewarnai. Di sini saya akan menjelaskan teori dari salah satu tokoh sosiolog yang bernama Michel Foucault. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri dari Michel Foucault. Jadi, Michel Foucault merupakan salah satu tokoh filsafat postmodern yang sangat terkenal. Ia dikenal dengan nama lengkap Paul Michel Foucault. Ia berasal dari Prancis dan lahir pada tanggal 15 Oktober 1926. Foucault terlahir dari keluarga yang menengah atas sehingga ia bisa dengan mudah mendapatkan pendidikan yang baik. Oh iya teman-teman, bahkan Michel Foucault ini juga dikenal sebagai ahli sejarah, kritikus, dan ahli sastra. Jadi, Michel Foucault ini merupakan seseorang yang sangat cerdas. Namun, Foucault menghembuskan nafas terakhirnya pada usianya yang ke-57 tahun di Paris pada tanggal 25 Juni 1984 karena dia mengalami penyakit HIV. Baik, sekarang kita masuk ke tahap pembahasan. Jadi, teori yang dikemukakan oleh Michel Foucault adalah hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Yang pertama, kekuasaan dan pengetahuan. Bagi Michel Foucault, kekuasaan dan pengetahuan itu tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena kekuasaan diciptakan oleh pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Kira-kira kekuasaan itu apa sih? Mungkin teman-teman ada yang berpendapat dan berpikir bahwa kekuasaan itu adalah suatu paksaan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dari seseorang yang ingin menguasainya. Artinya, kekuasaan itu adalah sesuatu yang dimiliki dan seseorang harus tunduk kepada seseorang yang ingin menguasai. Ya, itu tidak bisa disalahkan. Itu benar, itu merupakan kekuasaan secara umum. Namun, bagi Foucault, kekuasaan itu bukan sesuatu yang dimiliki, melainkan suatu relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, dan mempunyai ruang lingkup yang strategis. Foucault juga menjelaskan ada 5 proposisi mengenai apa yang dimaksud dengan kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan itu bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau dapat juga punah. Tapi, kekuasaan itu adalah sesuatu yang dapat dijalankan dari berbagai tempat dan relasi yang terus bergerak. Yang kedua, relasi kekuasaan bukan relasi struktural hierarkis yang mengandaikan ada yang menguasai dan ada juga yang dikuasai. Yang ketiga, kekuasaan itu datang dari bawah, yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi binary opposition karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya. Yang keempat, relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan intensional dan non-subjektif? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama, kekuasaan yang bersifat intensional. Kekuasaan yang bersifat intensional itu adalah kekuasaan yang meliputi kesengajaan, niat, dan pilihan yang disengajai oleh pemegang kekuasaan. Nah, si pemegang kekuasaan ini memiliki keinginan dan tujuan tertentu, serta ia mampu menggerakkan orang lain agar dapat mencapai tujuan tersebut. Tapi teman-teman, walaupun disengajai, kekuasaan yang bersifat intensional juga dipengaruhi oleh beberapa faktor dari kekuasaan yang bersifat non-subjektif, seperti norma sosial, struktur kekuasaan, dan pengaruh kolektif. Baik, untuk lebih perjelas, saya akan memberikan contoh. Nah, contohnya, jika ada seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaan intensional sehingga dia dapat mendorong timnya agar dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara tertentu. Atau saya akan memberikan contoh lain di kehidupan sehari-hari, contohnya guru. Nah, guru yang menggunakan kekuasaan intensional dapat mendorong seorang siswa agar siswa tersebut mempunyai semangat dalam belajar, mempunyai niat dalam belajar agar dia dapat belajar dengan lebih giat lagi. Itu dia contoh yang dapat saya berikan. Sekarang saya akan membahas kekuasaan non-subjektif. Yang berikut,
Kekuasaan yang bersifat non-subjektif. Kekuasaan yang bersifat non-subjektif itu berarti bahwa kekuasaan itu tidak bergantung pada pendapat atau perasaan seseorang, melainkan berdasarkan pada sistem, struktur, dan aturan yang objektif dan berlaku secara umum. Saya kasih contoh, misalnya dalam bidang hukum. Hukum ini berlaku untuk semua orang, tanpa memandang status, kekayaan, bahkan latar belakang dari seseorang. Jadi, tidak ada yang dibeda-bedakan, semuanya sama di mata hukum. Sekarang kita masuk ke proposisi yang kelima. Di mana ada kekuasaan, di situ ada pula anti kekuasaan atau resistensi. Jadi, resistensi itu tidak berada di luar dari relasi kekuasaan. Karena setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar dari kekuasaan. Teori yang kedua, pengetahuan sebagai bentuk kekuasaan. Dalam karya awalnya yang membahas tentang arkeologi, yang dimana arkeologi digunakan dalam studi sejarah untuk menangkap apa yang dimaksud oleh Foucault sebagai epitisme. Nah, epitisme merupakan bentuk pengetahuan yang telah dimantapkan sebagai pemaknaan terhadap situasi tertentu dalam suatu zaman. Misalnya dalam studinya tentang kegilaan. Di situ, Foucault berusaha menangkap disposisi pengetahuan atas pemaknaannya terhadap normalitas sebagai lawan dari abnormalitas atau kegilaan. Nah, Foucault menggunakan arkeologi untuk menginvestigasi retakan-retakan zaman berdasarkan epitisme, yakni mengetahui bagaimana terjadinya perubahan rezim pengetahuan dari suatu masa. Dan tentu saja, terjadinya perubahan itu melibatkan beroperasinya kekuasaan. Secara implisit, Foucault sebenarnya ingin mengatakan bahwa rezim wacana itu merupakan bentuk dari kekuasaan. Pada konteks ini, kekuasaan beroperasi secara produktif dan positif. Artinya, wujud kekuasaan itu tidak nampak, maka beroperasinya kekuasaan menjadi tidak disadari dan memang tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik kekuasaan yang sebenarnya mengendalikan tubuh individu. Sehingga kekuasaan dapat diketahui dan dirasakan melalui efek-efeknya. Baik, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf.